Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Abid Purnama, Agung Herdiana, Bayu Putra, Robani Habib Mubarokah, dan Sis Aprianto akan mencoba menjelaskan metode perhitungan chi-square secara manual. Karena minggu kemarin kami hanya menjelaskan tentang metode perhitungan chi-square menggunakan SPSS. Maka di video kali ini kami menjelaskan perhitungan chi-square secara manual. Pertama, perhitungan uji chi-square satu sampel. Contoh 1, suatu SMKX di kota A ingin membuka jurusan baru, sehingga ingin mengetahui jurusan apa yang banyak diminati. Untuk itu, dilakukan survei ke beberapa sekolah yang memiliki jurusan-jurusan tata busana, tata boga, dan kecantikan. Menurut survei, diketahui dari 375 siswa, sebanyak 85 siswa memilih jurusan tata boga, 116 memilih jurusan tata busana, dan 174 siswa memilih kecantikan. Berdasarkan hal tersebut, maka perhitungan uji chi-square satu sampel secara manualnya. 1. Judul penelitian dapat dirumuskan kecenderungan siswa dalam memilih jurusan SMK. Yang kedua, variabel penelitiannya jurusan SMK. Ketiga, sampelnya 375 siswa yang terdiri dari 3 jurusan, 85 siswa memilih jurusan tata boga, 116 memilih jurusan tata busana, dan 174 siswa memilih jurusan kecantikan. Yang keempat, tempat penelitian beberapa SMK di kota A. Yang kelima, data hasil penelitian terdapat pada tabel berikut. Jurusan, tata boga, tata busana, dan kecantikan. Frekuensi yang disurvei terdapat dari pertanyaan atau soal ini, yaitu tata boga 85 siswa, tata busana 116 siswa, dan kecantikan 170 siswa. FH-nya 125, 125, 125. Didapat dari 375 dibagi jumlah kategori jurusan, yaitu kategori jurusannya ada 3. Maka 375 dibagi 3, 125 menjadi frekuensi harapan karena tidak ada di dalam pertanyaan ataupun soal. Untuk FO kurang FH, 85 dikurang 125, negatif 40. 116 dikurang 125, negatif 9. 174 dikurang 125, 49. Maka FO kurang FH kuadrat, negatif 40 dikali negatif 40, 1600. Negatif 9 dikali negatif 9, 81. 49 dikali 49, 2401. Masukkan ke rumus FO kurang FH kuadrat dibagi FH. FO kurang FH kuadrat untuk tata boga yaitu 1600. Dibagi FH-nya 125. Maka hasilnya 12,8. Untuk tata busana, FO kurang FH kuadrat 81 dibagi 125, maka hasilnya 0,65. Untuk kecantikan, 2401 dibagi 125, maka hasilnya 19,21. Kita jumlahkan, hasilnya 32,66. Inilah nilai chi-square hitung. Untuk hipotesisnya, H0 berarti jumlah siswa yang memilih 3 jurusan tidak berbeda. Artinya, peluang 3 jurusan untuk dipilih siswa adalah sama. HA, jumlah siswa yang memilih 3 jurusan berbeda. Artinya, peluang 3 jurusan untuk dipilih siswa adalah tidak sama. Kriteria pengujian hipotesisnya, bila nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, maka H0 diterima. Dan bila lebih besar atau sama dengan nilai tabel,
maka HA diterima. Pengujian hipotesisnya, berdasarkan hasil perhitungan seperti yang ditunjukkan pada tabel, maka dapat diketahui bahwa chi-square hitung sama dengan 32,66. Dalam hal ini, derajat kebebasannya sama dengan N kurang 1. Jumlah kategori jurusannya 3 dikurang 1, maka 2. Berdasarkan derajat kebebasan 2 dan probabilitas 5% atau 0,05, maka diperoleh chi-square tabel sama dengan 5,99. Kita bisa lihat pada tabel nilai kritis distribusi chi-square yang sudah kami kirimkan, yaitu DF-nya 2, probabilitasnya 5% atau 0,05, hasilnya 5,99. Sehingga chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. 32,66 lebih besar dari 5,99. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, jumlah siswa yang memilih 3 jurusan SMK berbeda, dan berdasarkan data jurusan kecantikan paling banyak diminati siswa. 10. Saran untuk SMKX, jurusan yang dibuka adalah kecantikan, karena paling banyak diminati oleh siswa. Saya Sis Aprianto akan melanjutkan perhitungan uji chi-square 1 sampel. Contoh kedua, manajer pemasaran PT Roda 2 yang menjual sepeda motor dengan 5 warna ingin mengetahui apakah konsumen menyukai kelima warna sepeda motor. Untuk itu, dalam waktu 1 bulan diamati pembelian 80 sepeda motor sebagai sampel di beberapa dealer dengan hasil sebagai berikut. Sepeda motor warna hitam, jumlah penjualannya sekitar 40 unit. Sepeda motor warna merah, jumlah penjualan 12 unit. Sepeda motor warna biru, jumlah penjualan 16 unit. Sepeda motor warna kuning, jumlah penjualan 8 unit. Sepeda motor warna perak, jumlah penjualan 4 unit. Pertanyaan, apakah sampel mendukung pernyataan manajer bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi konsumen yang menyukai kelima warna sepeda motor tersebut? Dengan tingkat kepercayaan atau confidence level sama dengan 95%. Cara jawab manual dengan rumus pada statistik. Yang pertama, rumusnya hipotesa. AO P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sama dengan 1/5. AA, terdapat perbedaan proporsi konsumen yang membeli kelima warna sepeda motor. Kedua, nilai kritis. Jika jumlah kategori kolom ada 5, maka degree of freedom atau DF 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jika CL 95%, maka alpha 100% dikurangi 95% sama dengan 5%. Sehingga dari alpha 55% dan DF 4 didapat nilai dari tabel chi-square 9,488. Ketiga, nilai hitung. Chi kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE, di mana FE sama dengan jumlah sampel dibagi kategori warna sama dengan 80 dibagi 5 sama dengan 16. Warna hitam untuk frekuensi objektivitas 40 unit, untuk warna merah 12 unit, untuk warna biru 16 unit, untuk warna kuning 8 unit, untuk warna perak 4 unit. Jadi jumlah keseluruhan 80 unit. Untuk frekuensi harapan, untuk warna hitam 16, warna merah 16, warna biru 16, warna kuning 16, warna perak 16. Hasil ini didapat dari jumlah sampel dibagi kategori sampel.
yang dimana 80 dibagi 5 sama dengan 16. Untuk cara mengetahui FO dikurangi FE yaitu 40 dikurangi 16 yaitu 24 untuk warna hitam. Untuk warna merah sendiri 12 dikurangi 16 sama dengan min 4. Untuk warna biru 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Untuk warna kuning 8 dikurangi 16 sama dengan min 8. Untuk warna perak 4 dikurangi 16 sama dengan 12. Untuk FO dikurangi FE kuadrat yaitu 24 dikali 24 dan hasilnya 576. Untuk warna merah min 4 dikali min 4 sama dengan 16. Untuk warna biru 0 dikali 0 sama dengan 0. Untuk warna kuning min 8 dikali min 8 sama dengan 64. Untuk warna perak min 12 dikali min 12 sama dengan 144. Masukkan ke rumus FO dikurang FA FE kuadrat dibagi FE. 576 dibagi 40 sama dengan 36. 16 dibagi 16 sama dengan 1. 0 dibagi 16 sama dengan 0. 64 dibagi 8 sama dengan 4. 144 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi total keseluruhan dari FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE yaitu 50. Saya Bayu Putra akan menjelaskan untuk contoh 3. Sebuah penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi produk buah A. Sampel yang diambil sebanyak 25. Tingkat kepuasan yang diharapkan adalah rata-rata dari tingkat kepuasan masyarakat tersebut. Ini adalah data tabel keseluruhan dengan tingkat kepuasan konsumen mengkonsumsi buah A. Untuk keterangannya, 1. Sangat tidak puas, 2. Tidak puas, 3. Moderate, 4. Puas, 5. Sangat puas. Untuk jawabannya, dari langkah pertama, yaitu hipotesis. Terdapat perbedaan tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi buah dengan kepuasan rata-rata. Yang kedua, distribusi yang digunakan adalah chi-square. Yang ketiga, tingkat signifikansi 0,05. 4. Untuk pengambilan keputusan, jika nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kepuasan dengan kepuasan yang diharapkan. Yang kelima, perhitungannya. Ini adalah perhitungannya yang didapat dari tabel keterangan ini. Jadi untuk perhitungannya, tingkat kepuasan 1, frekuensinya 3 dikurangi 5 dari rata-rata, maka didapatkan min 2. Lalu dikuadratkan jadi 4. Selanjutnya untuk hasil 0,8 didapatkan dari 4 dibagi rata-rata yang jumlahnya 5. Begitu pula untuk tingkat kepuasan 2-5 dengan cara perhitungan yang sama dan hasil akhirnya 14,00 dari penjumlahan OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Maka didapatkan X kuadrat hitung sama dengan 14,00. Sedangkan X kuadrat tabel sama dengan DB sama dengan jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1.
sama dengan 5 dikurang 1 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 0. Karena jumlah kolom hanya 1, maka tidak digunakan dalam perkalian, jadi sama dengan 4. Maka didapatkan X kuadrat tabel sama dengan 9,49. Untuk keputusannya, karena X kuadrat hitung sebesar 14,00 lebih besar dibandingkan dengan X kuadrat tabel sebesar 9,49, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan konsumen buah dengan tingkat kepuasan rata-rata. Saya Abid Purnama akan menjelaskan atau menyampaikan contoh perhitungan uji chi-square 2 sampel. Penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara jenis sekolah SMA atau SMK dengan minat lulusan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau bekerja. Jenis sekolah dikelompokkan menjadi 2, yaitu SMA dan SMK. Sampel pertama sebanyak 80 orang, sampel kedua sebanyak 70 orang. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SMA, maka dari 80 orang tersebut yang memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebanyak 60 orang dan yang memilih bekerja sebanyak 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan SMK memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebanyak 20 orang dan yang memilih bekerja sebanyak 50 orang. Berdasarkan hal tersebut, maka 1. Judul penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecenderungan lulusan dalam memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau bekerja. Yang kedua, variabel penelitiannya ada 2. Yang pertama variabel independen dan kedua variabel dependen. Variabel dependen yaitu jenis sekolah yang memengaruhi dan yang menjadi timbulnya atau perubahannya variabel dependen. Dan variabel dependen yaitu minat lulusan, yang dimana dependen adalah variabel yang sebab atau akibat dari variabel bebas. Yang ketiga, rumusan masalah. Adakah perbedaan jenis sekolah dengan minat lulusan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau bekerja? Yang keempat, sampel terdiri dari 2 kelompok. Sampel independen yaitu kelompok lulusan SMA dengan jumlah 80 orang dan kelompok lulusan SMK dengan jumlah 70 orang. Dan yang kelima, hipotesis. HO-nya tidak terdapat perbedaan jenis sekolah dengan minat lulusan. Dan HA-nya terdapat perbedaan jenis sekolah dengan minat lulusan. Yang keenam, kriteria pengujian hipotesis. Dengan DK sama dengan 1 dan probabilitas 5%, HO diterima bila nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel dan bila lebih besar atau sama dengan nilai tabel, maka HA-nya diterima. Yang ketujuh, penyajian data hasil penelitian disusun ke dalam tabel. Yang pertama, tabel ini frekuensi minat lulusan. Ini ada lulusan SMA, lulusan SMK. Minat lulusan lanjutkan studi lulusan SMA ada 60 orang dan sebagainya. Perhitungannya bisa menggunakan koefisiensi kontinuitas. Dengan rumus
X kuadrat atau chi-square hitung sama dengan N kurung AD kurang BC dikurung lagi dikurang 1/2 N kuadrat dibagi A plus B, C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Maka hasilnya 150 dikurung 60 kali 50 dikurang 20 kali 20. Kurung lagi dikurang 1/2 kali 150 kuadrat. Dibagi A plus B 60 plus 20, C plus D 20 plus 50, A plus C 60 plus 20, B plus D 20 plus 50. 150 dikurung 60 kali 50 hasilnya 3000, 20 kali 20 hasilnya 400, kurung lagi dikurangi 1/2 dikali 150 adalah 75, dikurung kuadrat dibagi 60 tambah 20, 80, 20 tambah 50, 70, 60 tambah 20, 80, 20 tambah 50, 70. Sama dengan 150, 3000 dikurangi 400 hasilnya 2600, dikurangi 75 kuadrat, dibagi 5600, 80 kali 70, 5600, 80 kali 70, 5600. Maka hasilnya 150,6375625 dibagi 31,360.000 sama dengan 956,343,750 dibagi 31,360.000 sama dengan hasil akhirnya 30,50. DK-nya tadi sudah diketahui 1 dan probabilitasnya 5%, 0,05. Maka diperoleh chi-square tabel 3,84 dari tabel kritis yang sudah kami kirimkan. Ternyata nilai chi-square hitung sama dengan ini seharusnya 30,50 ya, bukan 3586. Chi-square hitungnya 30,50 lebih besar dari chi-square tabel 3,84. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Maka kesimpulannya, jadi terdapat perbedaan jenis sekolah dengan minat lulusan, di mana lulusan SMA lebih cenderung memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan lulusan SMK cenderung memilih bekerja. Saya Agung Herdiana, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari perhitungan uji chi-square 2 sampel. Seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 total sampel, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk gender laki-laki, partisipasi yang setuju yaitu 37 orang. Untuk yang tidak setujunya 20 orang. Untuk gender perempuan, partisipasinya yang setuju itu 32 orang, sedangkan yang tidak setuju 31 orang. Pertanyaannya, tentukan apakah terdapat perbedaan hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Untuk jawabannya yang pertama itu tentukan hipotesis HO dan hipotesis alternatif. HO yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. H1 atau hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan antara gender terhadap partisipasi pilkada. Kemudian yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Untuk nilai alfanya yaitu 5%. 0,05 ini terdapat dari 5% dibagi 100 sehingga hasilnya 0,05. Selanjutnya menentukan kriteria pengujian. Bila chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka berhasil menolak HO.
Sedangkan bila chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka kita gagal menolak HO. Selanjutnya, tentukan statistik uji. Dalam kasus ini, kita bisa menggunakan statistik uji chi-square atau koreksi kontinuitas karena jumlah sampel melebihi 40 unit, yaitu 120 sampel. Untuk uji chi-square 2 populasi, berikut penjelasannya. Dari gender laki-laki terdapat 37 yang setuju, 20 tidak setuju. Dijumlahkan sehingga terdapat 57. Untuk gender perempuan yang setujunya 32, tidak setuju 31. Dijumlahkan sama dengan 63. Untuk gender laki-laki yang setuju 37, yang perempuan yang setujunya 32, dijumlahkan totalnya menjadi 69. Untuk gender laki-laki yang tidak setuju dan gender perempuan yang tidak setuju dijumlahkan totalnya 51. Total tersebut dijumlahkan 57 ditambah 63 terdapat 120. Kemudian total yang di bawah juga sama, 69 ditambah 51 sama dengan 120. Untuk frekuensi harapan E11, E12, E21, E22. Angka-angka tersebut dari rumus perhitungan frekuensi harapan. Sehingga E11 32,775 dari hasil 57 dikali 69 dibagi 120. Untuk E12 hasilnya 24,225 dari hasil 57 dikali 51 dibagi 120. Untuk E21 hasilnya 36,225 dari hasil 63 dikali 69 dibagi 120. Untuk E22 hasilnya 26,775 dari 51 dikali 63 dibagi 120. Selanjutnya kita bisa lihat tabel berikutnya. Dari gender laki-laki yang setuju, nilai OI atau partisipasinya 37 orang. Untuk EI, hasil perhitungan frekuensi harapan 32,775. Kemudian OI dikurangi EI, hasilnya 37 dikurangi 32,775 sama dengan 4,225. Kemudian OI dikurangi EI kuadrat. Dari hasil 4,225 dikali 4,225 hasilnya 17,85. Selanjutnya untuk nilai 0,54 dari hasil 17,85 dibagi 32,775. Untuk gender laki-laki yang tidak setuju, nilai OI-nya 20, nilai EI 24,225. Hasilnya min 4,225. Kenapa di sini minus? Karena 20 dikurangi 24,225. Kemudian untuk nilai OI dikurangi EI kuadrat sama hasilnya 17,85 dari hasil min 4,225 dikali min 4,225 sehingga hasilnya tetap sama positif karena min dikali min. Selanjutnya untuk hasil 0,74 dari 17,85 dibagi 24,225. Kemudian untuk gender perempuan yang setuju, OI-nya 32 orang, untuk nilai EI 36,225 sehingga diperoleh nilai OI dikurangi EI jadi min 0,4225 dari hasil 32 dikurangi 36,225.
Untuk nilai OI dikurangi EI kuadrat sama hasilnya 17,85. Karena min dikali min, jadi hasilnya tetap positif. Untuk hasil 0,49 bisa didapatkan dari 17,85 dibagi 36,225. Sedangkan untuk gender perempuan yang tidak setuju terdapat nilai OI-nya 31 orang, untuk EI 26,775, untuk OI dikurangi EI terdapat 4,225. Dari hasil 31 dikurangi 26,775. Untuk OI dikurangi EI kuadrat hasilnya sama, tetap 17,85. Sehingga hasil 0,67 didapatkan dari 17,85 dibagi 26,775. Sehingga nilai chi-square hitung totalnya 2,44 dari hasil 0,54, 0,74, 0,49, 0,67 dan itu dijumlahkan. Dengan menggunakan statistik uji chi-square dua populasi, kita mendapatkan nilai chi-square hitung adalah 2,44. Karena N yaitu sampelnya 120 yang lebih besar dari 40, maka bisa menggunakan koreksi kontinuitas dengan perhitungan. Untuk rumusnya X kuadrat N yaitu sampelnya dalam kurung AD dikurangi BC dikurangi N per 2 dikuadratkan. Untuk nilai A didapatkan dari laki-laki yang setuju, untuk nilai D dari perempuan yang tidak setuju, untuk nilai B dari laki-laki yang tidak setuju, dan nilai C-nya dari perempuan yang setuju. Kemudian dibagi A tambah B, C tambah D, A tambah C, B tambah D. Dan sampelnya 120. Kemudian 37 dikali 31 dikurangi 20 dikali 32 dikurangi 120 dibagi 2 dan dikuadratkan. Kemudian dibagi 37 tambah 20, 32 tambah 31, 37 tambah 32, 20 ditambah 31. Sehingga 120, dan untuk 507 dari hasil 37 dikali 31 dikurangi 20 dikali 32. Sehingga 507 dikurangi 60. 60 tersebut dari hasil 120 dibagi 2. Kemudian dikuadratkan dan dikali 120. Dibagi 57 dikali 63 dikali 69 dikali 51. Dan hasilnya 23.977.080 dibagi 12.636.729, sehingga hasil chi-square hitung yaitu 1,897. Berdasarkan formulasi statistik uji chi-square 2 sampel, terlihat nilai chi-square hitung yang dihasilkan adalah 2,44. Sedangkan berdasarkan formula statistik uji chi-square dengan koreksi kontinuitas, terlihat nilai chi-square hitung yang dihasilkan adalah 1,897. Untuk kesimpulannya, dengan menggunakan statistik uji chi-square 2 populasi, nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Artinya kita gagal menolak HO. Bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dengan partisipasi pilkada. Sedangkan dengan menggunakan statistik uji chi-square 2 populasi dengan koreksi kontinuitas, nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Artinya kita gagal menolak HO. Bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dengan partisipasi pilkada.
Dan hasilnya ternyata kedua statistik uji yang digunakan menghasilkan kesimpulan yang sama. Itulah pembahasan tambahan dengan pengerjaan secara manual dari kelompok kami. Selanjutnya kalian mengerjakan latihan untuk hari ini dan tugasnya. Cukup sekian pembahasan contoh soal perhitungan uji chi-square 1 sampel dan contoh soal perhitungan uji chi-square 2 sampel. Dari kami, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.